Begitu orang tua sudah tua, dilepas ke rumah jompo. Anak hidup sendiri. Anak punya anak, anaknya sudah gede, lepas sendiri. Tinggal 2 suami istri saja. Lah, Singapura kan merubah prinsip itu. Saya kagum betul. Ternyata jaminan sosial di negara-negara barat, termasuk Jepang, itu menyengsarakan rakyat. Kenapa? Banyak orang tua kesepian, nggak ada keluarga lagi. Banyak anak-anak berontak. Lalu Go Chok Tong berkata, subsidi untuk sosial itu akan dikurangi. Orang tua harus tinggal sama anaknya, dan anak harus tinggal sampai dewasa bersama orang tua. Itu tradisi leluhur. Saya mau beritahu kepada saudara, hampir sebagian besar filsafat Konghucu itu ngambil dari kitab Taurat. Belum dibuktikan secara otentik, tapi diperkirakan Konghucu pernah belajar sampai ke Israel tentang prinsip hubungan orang tua dengan anak. Konghucu itu bukan pendiri agama, bukan. Dia itu guru, dia pemberi jalan hidup, tapi dia bukan agama. Maka itu saudara, prinsip yang dipakai tempat sembahyang buat Konghucu itu sama dengan prinsip tabernakel. Saudara lihat semua kelenteng, itu ada 3 ruangan halaman, ada tempat bakaran juga, lalu ruangan suci, itu dewa-dewa kecil yang mereka biasa pakai, lalu yang ketiga itu dewa yang ditinggikan, di tempat ada tirainya juga. Mengapa huruf Mandarin ada banyak yang dari 3 generasi Allah, Abraham, Ishak dan Yakub disebut-sebut dari Alkitab. Ternyata coba kita lihat lagi ayat yang lain. Kalau Tuhan sudah marah, 1 Samuel, saudara, 1 Samuel. Ya, kalau Tuhan sudah marah luar biasa. Dulu nggak ngerti kenapa ada hukum yang seperti ini, tapi yang Tuhan kerjakan. 1 Samuel pasal yang kedua. Tuhan marah kepada keluarga Eli, hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab pada anak-anak yang tidak bertobat. Anak-anak diumbar begitu saja biar rusak. Tuhan nyesal sekali, saudara. Saudara, 1 Samuel 2 ayat yang ke-31 dan 32. Perhatikan opa oma di sini dan calon-calon opa oma juga perhatikan. Kita semua masih punya tanggung jawab sampai kepada cucu cicit masalah iman. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ini Tuhan marah kepada Eli, keluarga Eli. Imam, pendeta pada zaman itu yang kurang ajar betul di depan Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Dulu saya nggak pernah ngerti baca ini. Kok sampai kakek disumpah ini, kenapa oleh Tuhan? Ternyata kakek ini pegang peranan, ayah itu pegang peranan untuk meneruskan iman, kekudusan Allah kepada anak, cucu dan cicitnya. Ayat 32. Maka engkau akan memandang dengan mata permusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Saya sampai heran, kok Tuhan ngamuknya seperti ini, mungkin marah besar ini. Sampai disumpahin gak ada seorang kakek dalam seluruh keturunanmu. Karena apa, saudara? Percuma ada kakek juga dalam keluarga Eli, tetap kakek itu gak akan bertanggung jawab. Daripada gak bertanggung jawab, lebih baik gak ada sama sekali. Jadi lihat fungsinya, pentingnya orang tua sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai punya cicit, terus iman itu disambung. Maka itu dengar, kawin itu nggak gampang, pestanya gampang asal ada duit. Betul nggak? Mau pesta sehari, 7 hari terserah. Tapi setelah itu masalah, saudara harus dipikir apa kalau sudah ada anak-anak. Nah, saya mau gambarkan bagian terakhir. Mengapa anak itu begitu penting, saudara? Kenapa tanggung jawabnya kepada orang tua? Mainkan ilustrasi. Seorang bayi yang lahir ke dunia ini, saudara, itu ibarat gambaran seseorang yang tiba-tiba ditaruh di negara asing. Betul asing loh. Bukan asing seperti Amerika. Buat kita Amerika juga asing. Walaupun toh kita nggak bisa bahasa Inggris, walaupun toh kita nggak kenal siapa. Tapi kalau toh tiba-tiba ke Amerika, kita kan nggak takut. Kita pernah tahu, oh ini Amerika, presidennya siapa kita juga tahu, betul nggak? Tapi bayangkan kita ke satu negara kita nggak pernah tahu sama sekali, tiba-tiba kita ada di situ, pasti kita nangis. Orangnya kok aneh semua, bahasanya nggak kenal, nggak ngerti sama sekali. Kenapa ini? Ini bayi lahir. Saudara, saya mau beritahu, kalau kita bisa ngerti waktu kita lahir dulu, kita juga kaget. Lihat orang-orang, siapa ini? Terus kan semua pakai kerudung, bukan di kamar bersalin itu. Ini siapa? Anak itu ketakutan, nangis dia.
Terus begitu diangkat begitu, wah dia kedingin atau bagaimana, takut, nangis, sama seperti kita. Di negara asing kita nggak tahu negara apa, nggak pernah tahu sebelumnya, aneh, ini mana, kita ketakutan. Saudara, dalam padang kita nangis ketakutan, datang 2 orang, kita nggak kenal, terus mereka dekat kita nggak ngerti mereka ngomong apa. Saudara pernah nyadari nggak bahwa sampai usia tertentu bayi dan ibunya nggak pernah bisa komunikasi dengan benar kecuali pakai perasaan. Si mama ngomong makanya dulu ngomong anaknya nggak ngerti apa. Ini duaan ngomongnya lain semuanya, betul nggak? Saudara bayangkan itu. Jadi kalau mama bisa ngerti bayinya itu cuma karena pakai perasaannya. Oh lapar, oh kencing, oh ini cuma pakai perasaannya. Bayi nggak ngomong, dia ngomong cuma ada yang ngerti. Betul nggak? Nah begitu pula waktu kita di negara asing itu kita ngomong, aku ini lapar. Ngerti? Ngomong sendiri orang tua ini ngomong, nggak peduli dah pokoknya. Atau kita diajak ke rumahnya, kita mulai diam karena kita diberi makan, terus kita tidur. Begitu laparnya, kenyangnya habis, nangis lagi. Orang tua ini datang lagi, kamu begitu, diapakan lagi. Senang-senang kita lupa lagi, tidur lagi, bangun nangis lagi. Maka itu sampai hari ini tidak ada bayi lahir, tidak ada bayi yang terbangun tanpa nangis. Dia masih bingung ada di mana. Dia masih kaget ada di mana, gelisah ada di mana, nggak tahu. Saudara, yang perlu buat kita cuma 2 orang ini sayang kita, itu saja. Betul nggak? Aman. Nah sekarang masalahnya, kita nggak tahu negara ini, kita nggak tahu kebudayaannya, kita nggak tahu apa-apa. Kalau mereka ngajar kita salah, kita tahu nggak kalau itu salah? Coba jawab, kita tahu nggak kalau itu salah? Enggak. Tapi ya itu yang kita pakai, kita nggak tahu, kita diajar kok. Sedikit aja sih, saya beritahukan ini. Tahu nggak betapa pentingnya peranan orang tua kepada anak? Anak itu nggak tahu salah, nggak tahu benar, pokoknya ngikut apa yang orang tua kerjakan. Maka itu kalau sekali salah seumur hidup ini orang. Jadi waktu kita keluar dari rumah itu kita berbuat macam-macam, salah, kita nggak tahu. Di rumah dibuat begitu. Tahu nggak peranan orang tua? Maka itu seandainya ada di antara kita, aku baru tahu, orang tuaku salah didik aku. Seandainya sekarang saudara-saudara sadar, jangan takut, beri dirimu kepada Yesus, dia akan memulihkan kita semua. Bisa banget. Kasetnya sudah terlalu banyak isinya. Manusia aja bisa ngapus isi kaset kok. Ya, enggak perlu pakai rinso, enggak perlu disetip pakai penghapus begitu. Masukkan tape recorder, tekan tombol merahnya, habis suara itu. Semudah itu juga darah Yesus menghapus semua memori yang salah dalam kehidupan kita. Maka kita ditransformasi, kita dipulihkan sama seperti dia. Maka kaset masternya, isinya dikembalikan lagi kepada kita. Amin. Gampang, asal mau. Maka itu kepada panitia yang malam itu hadir, hari Jumat malam, waktu kita pertemuan dengan Bu Indri, saya sangat setuju. Ibu Indri berkata malam itu waktu ketemu panitia, bahwa dia kurang setuju kalau sampai ada orang pelayanan konseling kelepasan sampai berhari-hari, berjam-jam. Pasti ada yang nggak beres. Betul, saudara. Asal kita mau saja, Tuhan cepat bekerjanya. Cepat. Sama seperti keselamatan dia bekerja. Cepat. Jadi kalau sampai orang itu lama-lama, dia nggak mau nyerah. Untuk apa ngelayani orang nggak mau nyerah? Capek. Betul, saya setuju Bu Indri berkata seperti itu. Jumat malam itu. Asal menyerah, bertobat, selesai. Cepat dia bisa ngubah. Memang untuk kita kuatnya, buat stabilnya ini yang perlu waktu, saudara. Untuk lepasnya gampang. Yesus sudah mengalahkan iblis, betul nggak? Sekali diperintahkan dia akan lari, nggak bisa kurang ajar dengan nama Yesus. Dia bisa kurang ajar dengan nama kita. Nyebut aja atas nama Daniel, nggak akan lari iblisnya. Tapi dengan nama Yesus dia nggak berani macam-macam. Maka itu tergantung kita kok penyerang kita. Nasib kita bisa berubah dalam sedetik asal kita mau bertobat. Semuanya bisa diubahkan. Karena itu kerinduan dia. Bagi yang sudah jadi dewasa, jangan salahkan orang tuamu. Mengapa aku lahir dengan orang tua seperti ini? Jangan salahkan orang tuamu. Itu sebabnya, saudara. Mengapa Tuhan itu adil? Tidak pernah memberi kesadaran pada bayi yang baru lahir. Nggak perlu. Coba bayangkan, kalau ada kesadarannya, begitu lahir, lihat dulu. Itu mamaku. Aku ingat terus. Nggak perlu. Loh, betul nggak? Bayi-bayi itu nggak perlu ada kesadaran itu. Pokoknya aku ketemu orang yang mengasihi. Maka itu saudara, sampai hari ini kita nggak perlu tahu apakah ini orang tua kandungku atau orang tua, nggak perlu tahu. Yang perlu aku dicintai oleh 2 orang ini. Baru tahu orang tua kandung bener. Itu kalau tes ke ayah, tes darah kemarin malam saya cerita itu, baru tahu aku ini anaknya siapa. Yang perlu mereka baik dengan aku dan aku panggil dia papa mama. Cukup, nggak usah ngurus yang macam-macam.
Karena Tuhan tidak memberi kesadaran. Saya tanya, kenapa begitu Tuhan? Dia berkata, dunia ini jahat. Banyak anak lahir nggak diakui orang tuanya. Banyak anak lahir dibuang, banyak anak lahir begini. Untuk apa? Diberi kesadaran juga nggak ada gunanya. Pokoknya ada orang tua yang sayang kamu, cukup. Saya terharu tuh dengan kasih Allah yang luar biasa. Hormat kepada mereka. Sebagai orang tua kita, hormati. Beritahukan teman-temanmu, kalau mereka ada berkata, orang bilang kok aku ini bukan anak, katakan kepada dia, kalau kamu nggak mirip, kalau esok hari kamu tahu bahwa kamu bukan anaknya, jangan pernah rasa sakit hati. Nggak perlu untuk. Lo bener nggak saudara? Tapi jangan pulang ditanya lo sama papa mamamu lo. Aku ini anakmu bukan, jangan begitu lo. Saya nggak ngajarin macam-macam lo ya. Awas, janji pokoknya. Lo nggak perlu, itu kan nggak perlu. Pokoknya mereka cinta kita kan cukup, betul? Lo iya atau enggak? Lo kok jawab? Mau nggak jawab? Kalau tuh kita ketemu orang tua kandung kita mau apa lagi? Yang perlu ada orang yang mengasihi kita. Maka itu ini calon papa mama yang sudah kawin, yang belum kawin, perhatikan baik-baik. Saudara punya tanggung jawab besar. Jangan merusak bumi ini lagi karena engkau melahirkan anak yang rusak juga. Jangan saudara. Cukup bumi sudah rusak dengan kebanyakan orang seperti ini. Mari kita perbaiki generasi yang ada supaya Tuhan dipermuliakan. Jelas di sini saudara. Sungguh-sungguh mau ngampuni orang tua. Orang tua berubah supaya anak-anak juga diubahkan supaya Tuhan dipermuliakan. Mari kita